adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini, Lause? Halo Lause dan adik-adik semuanya. Kalau saya sih baik. Bagaimana dengan Lause Aina? Saya juga baik. Adik-adik semua di rumah tentunya semua juga baik, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu itu hari beribadah kepada Tuhan ya. Nah, Lause mau ajak kalian semuanya itu yang di rumah untuk beribadah dengan baik dan sopan. Ayo persiapkan diri. Kalau beribadah itu duduklah yang sopan, pakaian yang sopan. Jangan sambil selonjoran atau tidur-tiduran, malas-malasan. Jangan. Nah, pada saat ibadah jangan juga makan-makan. Kita harus dengan sikap yang baik dan sopan datang beribadah kepada Tuhan. Yuk. Ya, mari kita sebelum kita mulai beribadah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memelihara kami sampai hari ini. Tuhan, Engkau sungguh baik. Pada saat hari ini kami mau beribadah kepadamu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan, agar kami bisa berdoa dan bernyanyi dengan hormat dan sopan, dan bisa konsentrasi untuk mengikuti ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause dan adik-adik semuanya, Tuhan Yesus itu cinta loh kepada semua orang yang ada di dunia, termasuk kalian anak-anak. Tahu nggak sih, di dalam Alkitab kan ada cerita tuh, orang-orang bawa anak-anak mereka cari Tuhan Yesus. Kemudian murid-muridnya Tuhan Yesus bilang, anak-anak ya, anak-anak nanti aja ya, minggir dulu ya, jangan bawa kemari. Tuhan Yesus lagi sibuk. Malahan Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang, wait, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Tuhan Yesus sayang kan kepada anak-anak. Tuhan Yesus cinta semua anak yang ada di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Jesus loves the little children, all the children of the world. Black, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Ya, betul. Seperti lagu ini, Tuhan cinta semua anak-anak. Kulitnya yang putih, kuning, hitam, semua dicinta Tuhan. Matanya sipit, besar, rambutnya lurus, kriwil, semua dicinta anak Tuhan. Wah, senangnya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Jesus loves the little children, all the children of the world. Black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Seperti lagu tadi bilang, Tuhan cinta semua anak. Wah, kalian sadar kan Tuhan cinta kepada kalian? Nah, Tuhan cinta kepada kita. Tetapi kita ada cinta Tuhan gak? Wah, dari sikap-sikap kita, kadang kita buat hati Tuhan sedih juga. Kadang kita nakal, tidak taat, kita malas, ya kan? Kita berbuat hal yang tidak baik. Kita berbuat dosa adik-adik. Terus kalau kita sudah berbuat dosa bagaimana? Tuhan itu mau kita datang kepada Tuhan dan mengaku kepada Tuhan dosa-dosa kita. So, langsung mau ajak kalian semuanya untuk mengingat kembali apa saja dosa kita, perbuatan kita yang jelek-jelek itu coba diingat apa-apa aja. Kemudian kita mengaku kepada Tuhan. Ya, sambil berdoa kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kami.
Ampuni kami Tuhan. Kami anak-anak Tuhan seringkali tidak taat kepada papa dan mama kami. Ampuni kami Tuhan. Kadang kami bisa berteriak dengan kasar dan tidak sopan juga. Ampuni kami Tuhan. Kadang kami kurang mengasihi orang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami suka main-main game sampai lupa waktu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami malas berdoa dan malas membaca firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan masih banyak lagi dosa-dosa kami yang lainnya yang Tuhan tidak suka. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengenal kami semua anak-anak Tuhan. Engkau tahu apa yang kami lakukan. Kami mengaku di hadapan-Mu. Tuhan, tolong ampuni semua dosa-dosa kami. Semua kelakuan kami yang tidak baik. Dan Tuhan, tolong kami, beri kami kekuatan. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Anak-anak Tuhan yang baik. Tolong kami Tuhan, beri kami kekuatan dan kemampuan. Untuk hidup jauh dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mengaku dosa kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Dia mau membuat kita suci dan bersih dari dosa. Asal adik-adik harus mau diatur, diajar, dan ditaat kepada Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan yang begitu sungguh awesome. Tuhan yang luar biasa. Betul sekali. Seperti Lause bilang, Tuhan itu awesome adik-adik. Bayangkan aja Tuhan Yesus itu datang dari surga turun ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib tuh, ya kan? Menggantikan siapa? Menggantikan kita. Hebat kan? Awesome kan? Tapi di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. That's amazing, ya kan? Nah, setelah bangkit dari antara orang mati, apalagi? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Wow, that's great. Beberapa waktu kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik, hari ini di sekolah minggu, kita akan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Betul, awesome. Iya. Awesome ya? Oh God. Awesome. How awesome you are, God.
Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan sungguh hati yang senang dan semangat. Ya, saatnya memberikan persembahan, Lause. iya betul. Mari kita memberikan persembahan. Adalah suatu tanda bahwa kita taat kepada Tuhan. Nah, kita Lause mau ajak kalian memberi persembahan. Adik-adik yang masih kecil bisa dibantu oleh papa mama dengan scan QR code di samping Lause, ya, atau ditransfer. Tuhan begitu menjaga dan memelihara kita. Seperti burung pipit, dia tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung, Tuhan dandanin dengan begitu cantik dan indah. Begitu kita juga anak Tuhan, Tuhan pasti berkati. Yang sudah memberi kita kecukupan setiap hari, yang sudah jagain kita. Nah, Lause mengajak kalian semuanya untuk bersyukur kepada Tuhan sambil mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pelihara hidup kami, setiap hari memberkati kami, mencukupkan kami, memberi kami makan, minum, tempat tinggal, orang-orang yang kami kasihi, dan kesempatan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan hari ini kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tangan kami yang memberikan persembahan, Tuhan sendiri yang berkati dan memakai persembahan itu untuk membawa lebih banyak anak-anak untuk boleh kenal Tuhan. Tuhan juga tolong kami yang sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Buat kami dengan Roh Kudus-Mu boleh berkonsentrasi untuk mendengar perkataan dari Tuhan. Mendengar kemudian melakukannya. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami memohon. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo, Shalom, selamat pagi, cawan. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, ya Lause akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan ketika Tuhan membangunkan kami dengan semangat yang baru di hari yang baru ini.
Tuhan, terima kasih kalau kami boleh kembali membaca firman Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan untuk bisa mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, walaupun kami masih di rumah, kami belum bisa berkumpul di gereja dengan teman-teman, dengan lause-lause. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, lewat YouTube kami masih boleh belajar firman Tuhan dan masih boleh mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, buka hati kami, buka telinga kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati Lause akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Tuhan kiranya juga mengurapi Lause ya Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sobat penyu yang di rumah katakan amin. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Nah, sobat penyu sekalian, bye-bye. Demikianlah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tunggu. Belum, sobat penyu. Sekolah minggunya belum selesai. Tadi potongan videonya agak error dikit ya, sobat penyu ya. Iya, masa kan kita belum dengar cerita sekolah minggu ya. Ngomong-ngomong soal bye-bye, biasanya kapan sih kita ngomong bye-bye? Atau kita ngomong 再见? Atau kita bilang sampai jumpa? Iya, waktu kita mau berpisah ya dengan seseorang, betul sekali sobat penyu. Nah, mungkin waktu sobat penyu pergi ke rumah Akong atau Amah, sobat penyu bilang bye-bye, 再见ya Akong, 再见ya Amah, waktu sobat penyu mau pulang. Nah, ataupun waktu ke sekolah, ya. Sobat penyu bilang bye-bye miss, see you tomorrow, atau bye-bye Lause, sampai jumpa besok. Waktu sekolahnya udah selesai. Ngomong-ngomong soal bye-bye juga ya, Lause teringat nih, ada seorang adik kecil. Waktu itu adik kecilnya masih sekitar umur 3-4 tahun. Ya, sobat adiknya masih kecil. Mungkin adik-adik di sini ada juga ya, yang masih umur 3-4 tahun. Nah, adik kecil ini adalah seorang tetangganya Lause. Ya, dia tinggal dekat dengan rumahnya Lause. Adik kecil ini sangat sedih sobat kalau ada yang bilang bye-bye sama dia. Dia tuh sampai nangis loh. Tahu nggak kenapa? Karena biasanya papanya itu ya, kalau sudah pakai baju yang rapi, sudah bawa koper, papanya pasti bilang bye-bye sama dia, dan dia pasti nangis. Iya, soalnya papanya itu kerjanya di luar kota. Ya, papanya itu akan pergi bekerja, biasanya 1 bulan lagi baru pulang. Makanya adik kecil itu selalu sedih kalau papanya mau pergi bekerja. Dia tidak bisa ketemu lagi sama papanya. Nah, kalau sudah nangis seperti itu, mamanya akan datang, akan peluk adik itu, dan akan bilang kepada adik itu, nah kamu jangan sedih ya, papa pergi sebentar aja, nanti papa pasti kembali. Dan benar sekali sobat penyu, pas bulan depan, papanya waktu liburan, papanya pulang lagi. Nah sobat penyu, ngomong-ngomong soal seseorang yang sudah pergi dan akan datang kembali, Lause teringat sama peristiwa di mana Tuhan Yesus bilang goodbye. Tuhan Yesus bilang 再见 sama murid-muridnya. Iya, benar sekali sobat penyu. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus juga mengucapkan sampai jumpa kepada murid-muridnya. Nah, sobat penyu, masih ingat ya beberapa minggu yang lalu waktu kita merayakan Paskah. Paskah itu hari apa? Ayo. Iya, hari Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ya, jadi setelah 3 hari
ya setelah Tuhan Yesus disalib, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ya setelah itu Tuhan Yesus pergi mencari murid-muridnya dan menunjukkan kepada murid-muridnya tangannya yang bekas dipaku, kakinya yang bekas dipaku, sama lambungnya yang bekas ditusuk, untuk menunjukkan kepada murid-muridnya kalau Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ya selama 40 hari Tuhan Yesus masih ada bersama murid-muridnya, ya, bersama orang-orang yang mengikuti dia. Tapi setelah itu Tuhan Yesus sudah harus kembali ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, dia ajak murid-muridnya. Ya, dia bawa murid-muridnya pergi ke sebuah tempat bernama Bukit Zaitun. Ayo adik-adik ada di rumah boleh ulangi. Bukit Zaitun. Iya, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Habis itu Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, ya, ini sudah saatnya buat dia kembali ke surga. Karena rumahnya Tuhan Yesus memang ada di surga, ya. Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia ini, ya, untuk mati bagi kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Setelah itu tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Tuhan Yesus kembali ke rumahnya di surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kalian harus pergi ke seluruh dunia, ya. Kalian waktu itu memang masih tinggal di Yerusalem. Setelah itu kalian harus pergi ke Yudea, pergi ke Samaria, sampai ke ujung bumi untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus terangkat, ya, naik ke surga. Murid-muridnya melihat ke atas, Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah itu awan menutupinya dan Tuhan Yesus tidak terlihat lagi. Nah, by the way, Tuhan Yesus di surga ngapain, ya? Ya, Tuhan Yesus mungkin santai-santai, atau Tuhan Yesus sambil nonton, ya, di surga, atau mungkin Tuhan Yesus makan-makan di surga. Oh, atau gini, mungkin Tuhan Yesus kerjanya lihatin nih, ya, dari surga. Oh, itu ada Hosea Edwin yang lagi ngajar sekolah minggu. Oh, itu tuh, ada Son yang lagi ikut sekolah minggu online. Ada Michelle, ada David, ada Debbie, ada siapa lagi, ya? Anak-anak sekolah minggu GMI Gloria yang ikut sekolah minggu online. Oh, yang ini nggak datang nih, nggak ikut sekolah minggu nih minggu ini. Apakah Tuhan Yesus kerjanya kayak gitu? Tidak, ya saudara, ya. Tuhan Yesus kembali ke surga dan dia bilang dia akan datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya. Nah, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus bilang bahwa dia sudah mempersiapkan rumah buat kita di surga. Biar nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita akan dibawa bersama-sama untuk tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, saudara, kita nanti akan tinggal dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya di surga. Nah, saudara, mungkin saudara di dunia ini punya rumah yang bagus. Rumah yang saudara tinggal saat ini mungkin sangat besar, sangat kokoh, ya, tidak takut kalau ada banjir, ada gempa, rumah itu tidak mungkin akan runtuh. Tapi kita perlu ingat saudara, ya, rumah kita adalah di surga. Rumah kita yang ada di dunia ini hanya untuk sementara saja. Ya, suatu hari nanti kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus di surga. Nah, hidup kita di dunia ini hanya untuk sementara waktu saja. Ya, suatu hari nanti kita akan meninggal dunia. Nah, pada saat kita meninggal dunia nanti, ada 2 pilihan. Yaitu buat orang yang mau percaya sama Tuhan Yesus, kita akan tinggal di surga bersama Tuhan Yesus. Tapi buat orang yang gak mau percaya nih sama Tuhan Yesus, mereka akan menerima hukuman selama-lamanya di dalam neraka. Ya, bersama dengan siapa? Bersama dengan iblis dan juga para pengikut iblis. Di sana ada hukuman api neraka yang menyala-nyala untuk selama-lamanya. Mengerikan, ya saudara, ya. Nah, saudara, buat kamu yang belum percaya sama Tuhan Yesus, langsung mau ingatkan dan langsung mau ajak kalian, ya, untuk juga mau percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sediakan rumah bagi kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, saudara sekalian, kapan sih Tuhan Yesus akan datang untuk bawa kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga? Apakah besok, lusa, minggu depan, bulan depan? Atau mungkin masih lama lagi? Mungkin masih puluhan sampai ratusan tahun ke depan. Kita tidak tahu saudara, kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tetapi Tuhan Yesus bilang bahwa Dia pasti akan datang kembali suatu hari nanti.
dan hari itu disebut dengan akhir zaman. Tetapi sebelum kita kembali tinggal bersama dengan Tuhan di surga, Tuhan Yesus bilang kepada kita bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun sekarang Dia ada di surga, kita tidak bisa melihat Dia, tetapi Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama dengan orang yang percaya kepadanya. Nah, walaupun kita tidak melihat Tuhan, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita sampai kepada akhir zaman, yaitu sampai kepada Tuhan Yesus datang kedua kalinya membawa kita tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, itu adalah suatu hari yang sangat indah, hari yang kita nanti-nantikan bersama, karena kita bisa tinggal dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita dan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Nah, saudara sekalian, kira-kira kita harus ngapain ya sambil menunggu hari itu datang? Ya, kita juga nggak tahu kan kapan hari itu datang. Apakah selama waktu kita menunggu ini, udah kita malas-malasan aja. Toh nanti kita juga akan tinggal kan dengan Yesus di surga. Buat apa lagi di dalam hidup ini? Kita capek-capek, ya. Kita harus melakukan banyak hal. Kita harus bekerja, kita harus belajar. Ya udah santai-santai aja lah, nggak usah tahu. Ya kita kira-kira besok itu bakal ngapain, hari ini kita harus ngerjain apa. Udah santai-santai aja. Apakah Tuhan Yesus mau kita seperti itu? Tentunya tidak ya sahabat ya. Kalau sahabat nanti baca di 2 Tesalonika pasal 3, di situ Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Tesalonika dan termasuk kepada kita juga pada hari ini. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memanggil kita, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Hah? Kan saya masih kecil, kok saya harus bekerja? Nah, pekerjaan kita apa dong, Selmenyu ya? Nah, kita memang belum bekerja. Kita memang belum usianya untuk mencari nafkah. Tetapi apa pekerjaan kita? Pekerjaan kita adalah belajar. Iya, benar sekali, Selmenyu. Walaupun kita belum bisa ke sekolah ya, karena masih ada pandemi ini. Walaupun kita masih belajar di rumah secara online, tapi kita tidak boleh bermalas-malasan. Ya, kita tidak boleh santai-santai walaupun belajar secara online. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah panggilan buat Xiaopenyu yang masih belajar, yang masih adalah seorang pelajar. Nah, nanti Xiaopenyu kalau sudah dewasa, sudah saatnya untuk bekerja. Nah, Xiaopenyu juga harus bekerja karena itulah panggilan Tuhan buat semua kita sambil menantikan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, selain itu kita masih bisa ngapain lagi dong? Nah, tadi Lausat ada bilang, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus pesan apa kepada murid-muridnya? Ayo, ada Xiaopenyu yang masih ingat tadi Lausat bilang apa? Iya, benar sekali ya. Xiaopenyu dan semua orang percaya termasuk juga Lausat, kita diperintahkan Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Memberitakan Injil itu apa sih? By the way, Injil itu apa sih? Injil itu adalah berita baik. Berita baik tentang Tuhan Yesus yang sudah datang dari surga ke dunia ini untuk mati menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita dibebaskan dari hukuman dosa. Dan mati kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, kalau Xiaopenyu sudah dapat berita baik itu, jangan simpan sendiri. Ayo kita katakan, kita beritakan, kita sampaikan berita baik itu kepada seluruh dunia. Kita mulai dari orang-orang yang ada di dekat kita. Mungkin itu adalah papa mama yang belum pernah mendengar soal Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Mungkin itu adalah akong ama yang ada di rumah. Mungkin itu juga adalah Koko, mungkin Jeje, atau Meme, atau Titi, ataupun mungkin kakak pembantu yang menjaga adik-adik yang ada di rumah. Ya, tugas kita adalah memberitakan kalau Tuhan Yesus mengasihi saya dan Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Itulah tugas kita selagi menantikan hari Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, Xiaopenyu langsung teringat dengan sebuah cerita. Ada 2 orang anak kecil, namanya Michael
ya. Yang satu namanya Michael, yang satu lagi namanya Bobby. Nah, dua teman ini adalah teman baik, ya. Mereka pergi sekolah sama-sama, ya. Mereka main sama-sama, mereka les sama-sama, ya. Dan mereka juga tinggal rumahnya saling berdekatan di sebuah kompleks. Nah, setiap sore mereka suka melakukan hal yang sama, yaitu naik sepeda. Mereka sangat senang naik sepeda, sebenarnya. Ya, setiap sore mereka naik sepeda keliling komplek. Nah, tadi anak kecilnya ada berapa? Ada dua, ya. Satu namanya Michael, satu lagi namanya Bobby. Nah, tapi mereka cuma punya sepeda satu aja. Soalnya sepeda ini adalah hadiah dari papanya Michael, bukan Michael. Ya, hadiah ulang tahunnya Michael. Nah, walaupun sepedanya satu, tetapi dua anak ini, Michael sama Bobby, bisa main bareng. Ya, kadang-kadang mereka boncengan, kadang-kadang mereka gantian naik sepeda ini. Nah, suatu hari Michael datang kepada Bobby. Michael bilang kayak gini kepada Bobby, Bob, sini Bob. Bob, by the way, aku udah mau pindah ke luar negeri. Soalnya papaku kerja di luar negeri. Nah, tapi ya, aku nggak bisa bawa sepeda ini ke luar negeri. Kan besar, repotnya dibawa. Aku nitip sama kamu, boleh nggak? Kamu tolongin aku, jagain sepeda ini. Nah, suatu hari nanti, ya, waktu papaku udah nggak bekerja, kami akan kembali lagi ke sini. Kami akan pulang ke sini. Nah, aku baru ambil sepedanya sama kamu. Sebenarnya, kira-kira Bobby senang nggak dititipin sepeda? Pasti senang, ya, karena dia sudah lama menantikan kalau dia punya sepeda. Nah, dia sekarang punya sepeda. Akhirnya dia bilang, oke, sip. Ya, dia bilang sip kepada Michael. Ya udah, sepedanya titip sama saya aja. Nanti saya jagain, saya cuciin, saya rawat sepeda ini. Suatu hari nanti, waktu kamu pulang, saya baru akan balikin sepeda ini. Singkat cerita, sobatnya, Michael dan papa mamanya pun berangkat, ya. Mereka berangkat ke luar negeri. Dan si Bobby ini setiap hari seperti biasa naik sepeda sore-sore keliling komplek. Nah, tapi sobatnya, suatu hari Bobby ini gak hati-hati naik sepedanya. Dia tersandung batu dan jatuh. Dan sepedanya pun langsung penyok, stangnya bengkok, ya, bannya pun langsung penyok. Ya, belum lagi waktu itu lagi hujan ternyata sobatnya, sepedanya pun langsung kotor. Waduh, gimana dong? Tadi kan si Bobby udah janji ya sama Michael, ya, dia bilang dia akan rawat sepedanya. Sekarang sepedanya udah rusak, ya, sepedanya bukan hanya kotor, tapi bannya udah rusak, stangnya juga udah rusak. Ya, si Bobby bilang, sudahlah, biarin aja. Michael juga gak tahu lagi kapan baiknya. Udah biarin aja, sebenarnya taruh aja di satu sisi di pekarangan rumahnya, dibiarin aja seperti itu. Jawabannya, tanpa diketahui sama Bobby, suatu hari ternyata si Michael itu pulang. Dan Michael udah sangat senang. Dia pengen lihat di mana sepedanya. Ya, baru dia mau mencet bel pintu rumahnya Bobby. Dia melihat, sepedanya udah rusak. Udah gak berbentuk lagi. Betapa sedihnya sama Michael. Dan rasanya pengen nangis ketika melihat sepedanya itu. Sahabatnya, bagaimana dengan kalian? Kalau kalian adalah Michael yang menitipkan sepeda kepada Bobby, apa perasaan kalian? Kalian pasti juga sedih, bukan? Ketika teman baik kalian sudah berjanji kepada kalian mau melakukan tugasnya, merawat sepeda itu, tapi tidak dilakukannya. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus menitipkan pesan kepada kita untuk dengan setia bekerja melakukan tugas tanggung jawab kita. Kita yang masih kecil, kita bertugas untuk belajar. Dan kita juga dititipkan pesan sama Tuhan untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Kalau suatu hari nanti, ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke dunia ini, dan dia menemukan kita tidak menjalankan tugas kita dengan baik, kira-kira apa perasaan Tuhan Yesus? Jawabannya hari ini, langsung mau ajak kita semua, ayo kita lakukan tugas kita dengan baik sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, dan mari kita juga beritakan Injil Tuhan, membawa Injil tentang Tuhan Yesus yang mengasihi dunia ini kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Langsung percaya, siapapun juga bisa melakukan tugas ini. Mari kita lakukan sama-sama sambil menantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk membawa kita tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Kiranya Tuhan Yesus yang ada di surga juga menolong kita untuk melakukan tugas ini.
Lalu percaya kita dapat melakukannya. Ayo kita kerjakan sama-sama ya. Oke? Yuk kita sekarang berdoa ya. Kita minta pimpinan Tuhan. Kita minta Tuhan tolong kita untuk melakukan tugas kita sambil kita menantikan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita semua tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami tahu Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun Engkau sekarang ada di surga dan kami tidak bisa melihat Engkau, tapi kami tahu Tuhan, ketika Engkau sudah naik ke surga, Engkau pun mengutus Roh Kudus-Mu untuk datang dan tinggal bersama-sama dengan kami dalam hati kami. Tuhan selalu menyertai kami, menjaga kami, memelihara kami sampai kepada akhir zaman. Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami dapat melakukan tugas kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan juga untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan mengasihi orang-orang yang ada di dunia ini. Tuhan, tolong kami untuk menjalankan perintah-Mu sambil kami menantikan Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan yang sudah mendengarkan doa kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, hari ini kalau kami boleh bersama-sama ikut sekolah minggu walaupun secara online, walaupun kami belum bisa datang ke gereja, tapi kami rindu Tuhan, walaupun di rumah kami dapat beribadah, kami dapat memuji Tuhan, kami dapat belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga campur tangan, Engkau juga menolong ya Tuhan dunia ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami rindu ya Tuhan, pandemi ini boleh segera berakhir dan kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama. Kami percaya Tuhan memelihara dunia ini dan juga Tuhan akan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, mari kita akhiri sekolah minggu ini dengan mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 我们一起念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊贵的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免了罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是不得，直到永远。阿门。Amin. 小朋友，拜拜，sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.